Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita selalu bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemudahan, nikmat dan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga akhirnya kita bisa berjumpa di tempat yang sama-sama kita cintai ini, yang semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Musola Rumah Sakit Air Bunda, Kota Lubuk Linggau. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri teladan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melalui tangan beliau yang mulia kita bisa menikmati indahnya Islam, nikmatnya hidup mengenal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin wa akhwati kiram, azanallahu wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala tentang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita selalu menginginkan agar terlaksana hukum Islam. Karena ikhwan, hukum Islam itu adalah hukum yang paling adil ya. Hukum yang paling adil. An-nafsu binafsi contohnya. Nyawa dibalas dengan nyawa. Ini mungkin sekilas terlihat apa? Kejam ya kan? Tapi ini adalah hukuman yang pas. Kira-kira antum ridho nggak ada keluarga antum, orang tua antum, anak antum misalnya dibunuh, pelaku hanya dihukum 5 tahun penjara. Kira-kira gimana perasaan antum? Terima nggak? Pasti nggak terima ya. Padahal dalam Islam ya, sudah ada hukumnya jelas nih. An-nafsu binafsi, nyawa itu dibalas dengan nyawa. Jazakallahu khair. Tapi tetap ya, kita berada di negara ini ya, kita tetap taat
kepada pemerintah kita. Apapun yang terjadi, kita tetap taat pada pemerintah kita selagi tidak menyelisihi syariat Islam. Dan alhamdulillah, kita berada di negeri Islam nih. Negeri yang mayoritas kaum muslimin. Sholat waktunya di jadwal. Zakat ada badan amil zakat. Puasa itu diatur sama pemerintah. Haji dibantu juga, diatur sama pemerintah. Tapi kok masih ada yang mengatakan bahwa pemerintahan kita ini pemerintahan kafir. Waliyazubillah. Dia hanya berpedoman dengan satu ayat. Nanti insyaallah kita bahas. Wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum pada hukum selain Allah, faulaika humul kafirun. Stop. Mereka hanya memahami sampai di situ. Barang siapa yang tidak berhukum pada selain hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Padahal ya, tidak semudah itu. Tidak semudah itu mengkafirkan seorang muslim. Dan kita pasti menginginkan pemerintahan yang menegakkan hukum sesuai yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum. Karena mereka sudah pasti berhukum kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, mereka berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang luas. Dan ini adalah kewajiban umat Islam. Ini baik secara individu maupun secara kelompok. Baik dia seorang penguasa atau dia seorang rakyat biasa, dia harus berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena setiap kita ini adalah pemimpin, ya. Pemimpin yang akan dimintain pertanggungjawaban. Kemudian para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meliputi segala hal dengan sempurna. Ya, termasuk berhukum perihal akidah. Dengan akidah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui hadis qudsi bahwa Allah turun di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir dunia, turun di langit dunia. Apa yang kita imani? Kita cukup mengatakan Allah itu turun di sepertiga malam akhir. Itu tidak perlu membagaimanakan, mencari hukum-hukum nggak perlu. Cukup kita beriman. Ini tentang akidah. Termasuk juga di dalamnya masalah dakwah. Ini semua sudah diatur dalam agama Islam. Masalah apa? Akhlak, ya, masalah pendidikan, sosial, ya, semuanya sudah diatur.
Wajib, ya. Wajib bagi kita untuk berhukum kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pedomannya apa? Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mudah, ya. Tidak mudah bagi kita, ya, untuk memvonis orang lain itu kafir. Nggak boleh. Ya. Ini insya Allah kajian kita nggak terlalu lama karena ini cukup rumit. Kalau terlalu banyak malah nanti nggak paham. Nah, setengah memahaminya malah repot nanti. Karena ada sebagian kelompok yang mengaku dirinya kaum muslimin, mereka tidak berhukum dengan mereka memahami ayat secara letterlek, tidak memahami secara luas seperti para sahabat, seperti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Seperti surat apa tadi? Al-Maidah ayat yang ke-44. Ini ada tiga ayat, ya. Ayat 44, 45 dan 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul kafirun, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Kemudian wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini ayat yang ke-45 surat Al-Maidah. Kemudian wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Dan barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum selain apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Dan berkaitan dengan 3 ayat di atas, ikhwan. Bismillah. Para ulama berbeda pendapat. Nah ini kalau udah masuk perbedaan pendapat ini biasanya agak ribet, ya. Ada yang mengatakan 3 penyebutan sifat ini, ya, pada 3 ayat tersebut ditujukan kepada satu pribadi saja. Karena apa? Ya orang kafir itu adalah orang yang zalim. Orang kafir itu orang yang zalim. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat yang ke-254. Wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Apa itu zalim? Masih ingat? Secara bahasa apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang seharusnya mereka menyembah Allah malah nyembah selain Allah. Jelas ini sebuah kezaliman yang besar, ya. Dan kezaliman yang paling nyata itulah ya orang-orang kafir ini. Zalim. Kita pakai sendal anak-anak usia 6 tahun. Zalim enggak kira-kira? Zalim. Kaki kita ukuran 42, 43 pakai sendal ukuran 30, zalim kita, nggak muat. Begitu juga sebaliknya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-20 yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang fasik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar."
Adapun orang-orang yang fasik, ya, maka tempat kembali mereka adalah neraka. Dan arti afasaku, ya, atau orang-orang yang fasik ini, ya, maksudnya adalah orang-orang yang kafir. Udah orang kafir itu udah positif di neraka. Ya. Kalau mereka mengatakan, ah kamu nih Islam paling benar dewe, ya emang kita benar gitu loh. Emang kita benar. Jangan sampai kita kena syubhat. Apa syubhatnya? Mengatakan semua agama itu sama baik. Semua agama itu sama saja. Ini setinggi apapun gelarnya ya orang ini, kalau dia mengatakan semua agama itu sama saja, maka dia orang yang bingung. Kalau semua agama sama saja, kenapa kita harus Islam? Kenapa kita nggak pindah-pindah apa? Protestan aja, pindah Nasrani aja kita. Islam ini repot, banyak larangannya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, minum ini nggak boleh, ya, zina nggak boleh. Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Jadi kalau ada yang mengatakan semua agama ini sama saja, suruh pindah aja dia Nasrani. Ya. Pindah aja Nasrani aja mas, enak Nasrani. Ya. Ibadahnya seminggu sekali, sepekan sekali ibadah, nyanyi-nyanyi masuk surga. Ya. Kan enak. Ya kita sehari minimal 17 rakaat beribadah, minimal itu. Belum ditambah ibadah-ibadah sunnah yang lain. Jadi nggak ada lagi apa ya, toleransi. Nggak apa-apa, dia non muslim, kalau dia bersedekah terus, akhlaknya bagus, nanti masuk surga. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Kalau dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, maka sudah dipastikan dia masuk neraka. Ya kalau semua agama sama saja, terus buat apa diutus Nabi dan Rasul itu, buat apa? Ya untuk mengajak manusia masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wah ini kok tiba-tiba orang-orang akhir zaman ini mengatakan semua agama itu sama saja. Ini orang-orang fasik seperti ini ya. Ini bahaya ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya. Tadi yang pertama kan ayat 3 ayat tadi ditujukan untuk satu pribadi, yaitu orang kafir sudah pasti zalim dan dia orang-orang yang fasik. Dia orang-orang kafir sudah pasti fasik, sudah pasti dia zalim. Dan tempat kembalinya kemana? Pasti ke neraka. Ini harus hati-hati. Itu pendapat yang pertama ya. Yang kedua ya, ada yang mengatakan 3 penyebutan sifat tadi ya, ditujukan untuk 3 pribadi sesuai dengan keadaan hukumnya. Yang pertama ya, seseorang itu menjadi kafir, seseorang menjadi kafir kalau dia mengalami salah satu dari 3 hal berikut ini. Yang pertama, dia bisa jadi apa? Kafir. Makanya kita nggak boleh sembarangan mengkafirkan orang. Wah ini kajian di air bunda misalnya nih, kajian di musola rumah sakit ini suka mengkafir-kafirkan. Mana buktinya? Gitu. Ini rombongan yang jenggot-jenggotan ini, celana cingkrang, baju bah ini suka mengkafir-kafirkan. Mana buktinya kalau kita mudah mengkafirkan? Itu hadisnya itu kalau di Muqaddimah itu apa? Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ujung-ujungnya kan apa? Bid'ah. Bid'ah di mana? Di neraka. Berarti yang masuk neraka itu orang kafir. Dalil mereka itu terus. Padahal yang mengatakan itu bukan kita itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini ibaratkan gini, dia tuh belum pernah duduk di kajian kita, ya. Cuman kilawakol katanya, tapi buat statement bahwa kajian itu mudah mengkafirkan. Kita belum pernah mandi di kolam renang nih misalnya, kolam renang A. Tapi kita udah bilang, kolam renang, udah usah lah mandi kolam renang A. Itu kenapa? Akhirnya, kaporitnya tuh 90%. Nggak cocok di kulit gitu. Ini padahal dia belum pernah ke sana. Ya. Coba ya. Duduk dulu di kajian, dengarkan baik-baik ya. Mana satu kalimat dari asatizah kita yang mengkafirkan. Pasti nggak ditemui. Pasti tidak akan ditemui. Nih ya. Kalau dia berhukum ya, seseorang ini bisa menjadi kafir ya, kalau dia mengalami atau melewati beberapa dari yang akan saya sebutkan. Dia meyakini bahwasanya boleh berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Udah harus melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an tuh tidak cocok, tidak relevan. Paham ya bahasa-bahasa kayak gini? Nggak relevan dengan zaman sekarang, zaman teknologi yang canggih ini nggak relevan lagi Al-Quran ini. Maka orang yang modelnya seperti ini ya, dia berhukum dengan hukum jahiliyah ya. Karena segala hal yang menyelisihi hukumnya Allah Subhanahu wa taala, jelas ini hukum jahiliyah. Ini ijma para ulama ya. Kesepakatan para ulama ya. Tidak diperbolehkan berhukum dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Kalau kita ya, walaupun jenggot kita sudah panjang ya, kita sudah lama mondok, kita sudah lama duduk di kajian ya. Kalau ditanya suatu hukum yang mengenai halal haram, kalau enggak tahu bilang enggak tahu. Allahu a'lam, udah selesai. Jangan malu mengatakan. Kadang kan kita gitu, udah dipanggil ustadz gitu kan, udah dikenal sebagai ikhwan di rumah sakit ini lah misalnya kan. Ini yang udah lama ngaji tanya, apa hukumnya ini mas? Kalau menurut aku ini halal. Menurut aku. Kira-kira pas nggak bahasa kayak gini? Nggak pas sih, kita siapa? Gitu loh. Nggak boleh kita mengatakan apa yang kita tidak berilmu dengannya. Sekelas, kalau tidak salah ini ya, Imam Ahmad bin Hanbal ya. Sekelas Imam Ahmad bin Hanbal yang tinggal di Madinah ya, ditanya oleh salah seorang jamaah 50 pertanyaan. Berapa yang dijawab? Hanya 4. Sisanya apa? Allahu alam, Allahu alam, Allahu alam. Sekelas Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau kita tidak tahu, jangan sungkan mengatakan Allahu alam. Tidak mengurangi kewibawaan kita. Iya nyawa ustadz, insya Allahu alam. Terus gimana orang nggak tahu? Ya? Orang kita nggak tahu. Masa mau apa ya? Bahasa linggaunya ini apa ya? Cak macak. Ya. Kalau bahasa merasingin kemeru. Cak tahu ya, ini nggak boleh. Ya. Apalagi saya mengatakan kalau menurut aku, nah ini nggak boleh. Kita siapa? Mau berfatwa ini kita siapa? Kalau kita bisa jawab, ya kita jawab. Kalau nggak bisa, afwan, Ana jadikan PR dulu. Insya Allah nanti kalau kita ketemu lagi, Ana jawab. Ana tanyakan dulu ke ustadz yang lain atau Ana cari ilmunya dulu. Ini boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau dia bisa kafir, kalau dia meyakini bahwasanya hukum selain Allah itu sama, setara dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sama baik ini, sama bagusnya. Nah, ini nggak boleh. Bisa keluar dari agama Islam dia. Yang ketiga yang fatal ya. Dia meyakini bahwa hukum selain hukum yang diturunkan oleh Allah
itu lebih baik. Kita berpedoman dengan apa kalau Indonesia? Pancasila ya, Undang-Undang Dasar. Ya kita nggak mengkafirkan, nggak semudah itu gitu loh. Tidak seperti golongan apa? Khawarij. Khawarij ini apa ya bahasa mudahnya ya? Dia memberontak gitu. Pokoknya kalau bisa nih semuanya musnah lah, kafir semua. Cuma mereka sendiri yang muslim. Ini menurut mereka. Polisi kafir, tentara Republik Indonesia kafir, apalagi presiden kafir. Ini menurut mereka. Akhirnya apa? Polres dibom, hotel dibom. Nah ini pemikiran mereka ya, wah. Ini undang-undang dasar Togut katanya. Nah, Togut ini pembahasan sendiri ya. Ini Togut. Ini pendapat mereka. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu, tidak mudah mengkafirkan. Kita meyakini bahwa pemerintahan kita ini pemerintahan Islam, walaupun belum 100% menegakkan syariat Islam. Kalau mengatakan wah pemerintah kita ini pemerintahan kafir, tak? Wah ini buktinya mana? Nggak boleh kita mudah mengkafirkan. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya hukum yang dia pegang, ya, undang-undang dasar yang dia pegang itu lebih baik daripada hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh ini bisa kafir. Ini hati-hati. Ya. Ini harus berhati-hati. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Dan siapakah yang lebih baik dari hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi, lebih baik daripada hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang yakin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Kita di dunia ini, Iwan, mau berbuat apa masyita, terserah kamu. Berbuat apapun terserah kita. Mau zolim, mau nipu, mau apa terserah. Ya. Tapi ingat, Allah itu hakim yang adil. Kalau kita beriman, ya, kita belajar, kita pasti tidak terlalu sedih ketika kita dizolimin orang. Pasti kita pernah ya merasa dizolimin. Tapi juga jangan apa ya, jangan playing victim. Merasa dirinya yang wah paling terzolimi, padahal dia ndak sholat, dia ndak apalagi, ndak menunaikan hak-haknya Allah. Oh ya pola, oh dosa aku nih sampai aku dikasih ujian cak ini, padahal ndak sholat. Ini hati-hati. Itu bukan ujian tapi azab. Ya. Itu bukan ujian tapi azab. Kita mau berbuat apapun di dunia ini, fadol, silahkan. Ya. Tapi ingat, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Ya. Kezoliman kita sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, seseorang itu bisa menjadi kafir atau dia bisa zolim, nggak sampai derajat kafir. Kalau dia meyakini bahwa hukum yang diturunkan oleh Allah adalah sebaik-baiknya hukum. Dan dia yakin bahwasanya hukum yang Allah turunkan itu yang paling bermanfaat bagi hamba dan negara misalnya. Serta dia yakin bahwa hukumnya Allah ini harus diterapkan. Tapi, ya ini ada tapinya nih.
karena sebuah kebencian ya, atau kedengkian terhadap orang yang diadili, dia ini menghukumi berdasarkan selain apa yang diturunkan Allah, maka ini zalim. Dia yakin bahwasanya hukumnya Allah ini yang terbaik. Contohnya, wah ini hukumnya potong tangan nih. Ya, orang mencuri ini potong tangan. Tapi ingat, mencuri juga tidak sembarangan. Maksudnya, wah mencuri sendal potong tangan, nggak seperti itu. Ya. Ada apa ya? Turunannya lagi. Masa nyuri sendal atau nyuri apalah, yang ringan-ringan lah, sampai potong tangan, nggak seperti itu. Ya. Yang dimaksud yang potong tangan itu dia mencuri ya, benda yang benda itu sudah benar-benar diamankan. Contoh, uang. Kalau kita uang 10 juta taruh di kursi misalnya, hilang. Siapa yang salahkan? Sengaja naruh sini. Enggak apa-apa lah, kalau misal rezeki aku udah kemana duit ini. Tapi taruh di kursi depan misalnya. Ya orang ngambil lah. Woi, duit siapa udah tadi uangnya nih, kan? Kan nggak semua orang kayak tuh udah ngaji, udah ambil aja lah uangnya. Ini nggak sampai potong tangan nih uang. Tapi kalau uangnya sudah disimpan di lemari, ya di tempat yang aman, dalam tas misalnya, hilang. Wah ini kalau sesuai hukum syariatnya harus potong tangan. Sudah pahami ya? Nah orang ini karena sebuah kebencian dengan orang yang diadili, misalnya saya hakim nih, misal dia hakim. Ini nggak suka sama orang yang dihakimi. Akhirnya, wah ini harus penjara seumur hidup ini. Harusnya sekedar potong tangan atau diasingkan atau dipenjara selama 1 bulan misalnya. Karena sebuah kesalahan di penjara 1 bulan. Karena kebenciannya sama orang ini, dia punya wewenang. Wah ini seumur hidup ini penjaranya ini. Ini zalimnya. Dia tidak sampai kafir. Dia meyakini bahwa hukum yang Allah turunkan itu yang terbaik. Cocok sama negara. Hanya karena ada kebencian. Ingat ya. Hanya ada karena kebencian, dia menghukumi semaunya dia sendiri. Ini orang yang zalim. Bismillah. Atau yang ketiga, seseorang itu hanya menjadi fasik, nggak sampai kafir. Kalau dia menerapkan hukum menurut hawa nafsunya, otak-atik matuk, apa ya bahasa Indonesianya? Di otak-atik ini cocok sama nafsu dia. Apalagi dia sampai disuap. Kira-kira banyak nggak seperti ini di Indonesia? Banyak. Yang harusnya dia di penjara 5 tahun karena dia punya wewenang ya, disuap, akhirnya di penjara 20 tahun. Nah ini ya. Ini nggak boleh. Atau karena nggak enak, korbannya dia punya wewenang untuk memberi hukum ya. Karena korbannya ini kerabat atau sahabat dia atau saudaranya ya, akhirnya dikasih hukum sesuai hawa nafsunya. Adalah potong palak belah ini. Penggal aja palaknya, hukum mati. Nah, ini semuanya dia sendiri, nggak boleh. Ini orang-orang yang fasik. Kalau dia mengganti syariat sesuai hawa nafsunya, ya, maka dia bisa keluar dari agama Islam, maka dia bisa kufur terhadap syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Untuk mengkafirkan seseorang itu membutuhkan 2 hal. Ini perlu diingat ya. Yang pertama, ada ketetapan yang sudah jelas. Maksudnya jelas itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dia menyembah pohon, menyembah batu secara sadar nih. Ini bisa kafir. Karena perbuatan tersebut
sudah jelas-jelas kekafiran. Makanya jangan sampai kita kafir secara tidak sadar. Makanya kita sibukkan diri dengan belajar ilmu agama. Sibukkan diri dengan belajar ilmu agama. Belajar tentang kesyirikan. Kita belajar kesyirikan bukan berarti kita mau syirik. Kita belajar kesyirikan ya agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Seperti kita belajar riba. Apa itu riba? Belajar terus. Agar transaksi-transaksi kita tidak bercampur dengan riba. Itu pentingnya, ikhwah. Ini kalau sudah jelas perbuatan yang dilakukan itu bersifat kekafiran. Kemudian syarat-syarat kekafiran yang dia miliki itu sudah tepat. Dia sudah tepat. Dan syarat yang paling penting dia itu paham bahwasanya perbuatan ini itu bisa mengantarkan dia pada kekafiran. Karena kita harus banyak-banyak kasih uzur, ikhwah. Banyak-banyak kasih uzur. Orang kampung ini tidak paham dia. Orang kampung itu tidak paham. Orang awam itu nggak paham. Cuman kita ingatkan. Ada teman kita nih, teman sekolah atau teman kuliah melakukan ritual kekafiran misalnya. Kita ingatkan dulu, Mas, ini nggak boleh, Mas. Ini praktek-praktek yang bisa mengantarkan kamu kepada kekafiran. Masalah dia berubah atau tidak, itu urusan dia sama Allah. Tugas kita apa? Mengingatkan. Seperti kita punya orang tua nih. Orang tua kita mungkin ada yang masih suka ke dukun, ya kan? Ya kita jelas sudah tahu hukumnya apa. Mendatangi dukun. Kita sudah paham. Tapi mungkin ada orang tua kita yang masih seperti itu. Masih tatoyur. Masa kita mau bilang, Bapak ini kafir, Pak? Nah inilah, model-model seperti ini yang bisa merusak dakwah. Baru kajian 2 kali, udah berani bilang kafir. Nggak semudah itu, ikhwan. Kita ingatkan dulu, Pak, nggak boleh seperti ini, Pak, dengan bahasa yang baik. Kita sebagai anak tahu bahasa yang pas untuk orang tua kita. Jangan, lagi main ke rumahannya, ngapo? Ini dakwai bapak anak tuh masih melakukan ritual kafiran, masih melakukan ritual kesyirikan. Kok manggil ustaz suruh dakwahin? Ya anaknya gitu loh. Kita yang sebagai anak tahu bahasa yang pas untuk orang tua kita. Ini contoh ya, kalau orang tua kita masih melakukan ritual-ritual seperti itu. Orang tua itu ikhwah, itu ndak suka kalau kita gurui. Pak, duduk dulu Pak, sini. Gimana kira-kira? Bapak duduk dulu Pak, aku nak ngomong. Bapak tahu enggak Pak ya? Bapak tahu enggak yang Bapak lakukan ini Pak, ini bisa keluar Pak dari agama Islam. Bahaya Bapak ini. Kira-kira terima enggak orang tua? Ini Pak dalil yang ngeri Pak ya. Terima enggak kira-kira? Enggak terima. Coba kalau kita ngomongnya pelan-pelan, kasih uzur orang tua kita. Ini harus banyak-banyak ngasih uzur. Nah, tapi kalau sudah kita ingatkan, ya kan, dia apalagi dia sudah paham, oh minta sama pohon ini musyrik ini, nggak boleh ini. Tapi dia masih melakukan, ya sudah dia kafir. Terus boleh nggak kita sholat di belakang dia? Kalau misalnya dia tokoh agama, nih kan banyak di kampung-kampungnya, di dusun-dusun di Linggau ini banyak. Baru balik umroh, balik haji, ya kan, pakai surban putih, peci putih, ya, dipanggil Pak Haji, tapi jadi pemimpin ritual kesyirikan. Terus pas maghrib jadi imam. Boleh nggak kita sholat di belakangnya? Boleh nggak kira-kira? Tak boleh. Kenapa? Syarat menjadi imam itu harus muslim. Atau biarkan dia sholat dulu. Kita sholatnya kaget. Atau kita minggir sholat sendiri. Ini lebih aman. Atau sudah tahu, oh si fulan ini imam di masjid atau di musola. Berarti kita cari masjid yang lain. Ini lebih aman. Karena apa? Kita sudah tahu. Sudah tahu si fulan ini melakukan ritual kesyirikan. Tapi kalau kita nggak tahu gimana? Ya kita nggak berdosa.
Kita tidak dihukum atau kita tidak diazab karena ketidaktahuan kita. Karena kelalaian kita. Nggak sholat tepat waktu karena ketiduran. Ini siapa mau marah? Pernah nggak antum ketiduran? Sholat subuh, tahu-tahu bangun jam 7 misalnya karena kecapean. Wah, jam 7 nih, habis waktunya nih. Dia bilang dosa sholat. Ini dosa, nggak boleh, Pak. Atau asar bangun jam 5 karena kecapean tidur kerja. Jam 3 ketiduran, bangun jam setengah 5. Apa yang dilakukan? Wudhu, sholat. Tapi kalau kita sholat di belakangnya orang yang melakukan kesyirikan, itu jelas tidak boleh. Makanya para ulama ini menyebutkan di antara syarat pelaksanaan hukum pidana, hukum had, si terpidana itu harus memahami haramnya sesuatu yang dilakukan. Dia harus paham dulu. Jangan tiba-tiba langsung dihukum, dipidana, ini nggak boleh. Ini pendapat para ulama. Jadi kita sebagai orang yang masih berinteraksi dengan manusia harus banyak-banyak ngasih uzur. Apalagi lihat saudara kita nih, saudara kita sama-sama teman kajian lah, minum pakai tangan kiri misalnya. Wah ini wala ngaji minum pakai tangan kiri, kita kasih uzur. Wah, mungkin dia belum paham. La ta'kul bisimal ini belum paham dia di sini. Ternyata nggak boleh ya minum pakai tangan kiri. Nggak boleh makan pakai tangan kiri. Dia belum paham langsung dibilang, wah ini ikhwan nggak beres nih. Kajian nih ilmunya cuma sampai tenggorokan baik, nggak nyampe ke hati. Nah, nggak boleh kita menghukumi seperti itu ikhwan. Kita harus banyak-banyak ngasih uzur. Apalagi masalah pengkafiran, ini nggak boleh sembarangan ya. Harus diingat tadi, jangan tiba-tiba kita pulang langsung bilang fulan kafir. Nah, orang yang model seperti inilah yang bisa merusak dakwah. Baru 1 atau 2 bulan kajian langsung jadi pendekar, kayak pendekar turun dari gunung. Ini nggak boleh. Terus kita yang baru ngaji gimana Ustaz? Tapi pengen berdakwah, nggak boleh. Harus belajar dulu. Kalau mau dakwah ke keluarga dulu. Ajak keluarga sholat, ajak keluarga istri atau anak kita pakai jilbab yang benar. Ini yang paling utama ya. Jangan turun ke lapangan dulu. Karena nih ikhwan yang baru 1 atau 2 bulan ngaji, karena kelihatan semangat, langsung diajak jadi panitia kajian. Nggak duduk lagi di kajian jadi panitia sibuk mondar-mandir. Yang harusnya duduk di kajian malah sibuk ngurusin catering, sibuk ngurusin penginapan ustadz. Ini nggak boleh. Yang berhak duduk di kajian itu ya panitia kajian sebenarnya. Karena adalah kewajiban kita untuk mempelajari agama Islam. Jangan sampai dakwah ini rusak gara-gara oknum-oknum yang modelnya seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sementara hanya ini dapat saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.